3991. Saudari muda Chen adalah gadis yang baik, dan bakatnya juga luar biasa. Meng Hong melihat ke arah kepergian Chen Yue, seolah berbicara pada dirinya sendiri dan Yang Kai pada saat yang sama. Yang Kai tersenyum. Jika saudara Meng tertarik, kamu bisa dengan berani mengejarnya. Meng Hong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun aku tertarik, aku khawatir dia tidak tertarik. Yang Kai berkata dengan serius, ketulusan dapat memindahkan logam dan batu. Selama saudara Meng menunjukkan ketulusanmu, bagaimana mungkin Nona Chen tidak merasakannya? Meng Hong menunduk dan merenung sejenak sebelum mengangguk. Kakak yang benar, aku salah. Dia mengubah topik. Cedera saudara yang tidak serius, kan? Yang Kai telah memimpin mereka keluar dari gelombang binatang dan bertarung dengan Old Kang. Secara alami, dia akan terluka. Tidak apa-apa, mereka hanya luka ringan. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Meng Hong penuh dengan kekaguman. Baru hari ini saya menyadari bahwa saudara yang sangat luar biasa, bahkan membunuh Open Heaven kelas 3 dan Thunder Roar. Sebelumnya, Meng ini benar-benar seekor katak di dalam sumur, melihat langit sebesar dengan baik. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Dia juga dari alam kaisar, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seorang kultivator tingkat ini dapat menunjukkan kekuatan tempur yang begitu kuat. Ketika tombak itu mengenai, spesies kuno meledak menjadi kabut berdarah, dan Open Heaven Kai kelas 3 menghindarinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mendambakannya. Aku hanya beruntung, Yang Kai berkata dengan rendah hati. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Old Fang dan yang lainnya di Provinsi Great Moon? Meng Hong tersenyum. Junior Brother Fang dan Junior Sister Dai Yu baik-baik saja. Kultivasi Ah Sun sekarang berada di jalur yang benar, dan dia secara pribadi diajar oleh Bibi Taoku. Semua orang merindukanmu, dan aku tidak tahu bagaimana kabarmu sekarang. Ketika saya keluar kali ini, mereka semua meminta saya untuk mencari tahu tentang Anda. Sayangnya, saya tidak punya waktu untuk menyelidiki dengan seksama sebelum saya memasuki tempat ini. Tanpa kabut dari Great Cosmological Abyss ini, saya tidak akan bisa untuk bertemu dengan saudara yang begitu cepat. Yang Kai lega mendengar bahwa Old Fang dan yang lainnya baik-baik saja. Lagi pula, Old Fang dan Dai Yu adalah teman pertama yang dia buat di luar alam semesta ini, dan mereka sangat menjaganya di tanah Seven Skillful Land. Mereka bahkan mengikutinya keluar dari tanah Seven Skillful Land, mengatasi rintangan hidup dan mati bersama. Alam semesta begitu luas, dan dia tidak tahu kapan dia akan melihatnya lagi. Yang Kai tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih. Tetapi selama mereka masih hidup, akan ada peluang untuk bertemu di masa depan. Apa rencana brother yang selanjutnya? Meng Hong bertanya dengan sungguh-sungguh. Di antara kelompok orang ini, Yue Hei adalah Open Heaven kelas 5, dan Yang Kai sebelumnya telah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Orang-orang yang tersisa adalah saudaranya dan saudara mudanya dari Provinsi Great Moon, ditambah Chen Yue. Jumlah mereka tidak banyak, hanya 6 atau 7 orang. Sangat sulit bagi mereka untuk melakukan apapun di Great Cosmological Abyss. Apa yang saudara Meng pikirkan? Yang Kai juga mempertimbangkan pertanyaan ini meskipun Meng Hong tidak bertanya. Meng Hong merenung sejenak sebelum berkata, pertahanan diri. Pertahankan diri dulu, lalu pikirkan hal-hal lain. Dia melanjutkan, kali ini, jurang kosmologis besar benar-benar berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, ketika jurang kosmologis besar dibuka, bahkan jika ada orang yang memiliki kesempatan untuk masuk, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Tapi kali ini, seluruh pasar bintang telah ditelan, dan ratusan ribu orang telah terdampar di sini. Siapapun yang memiliki sedikit otak harus berkumpul bersama untuk kehangatan, atau bahkan mengangkat spanduk untuk memanggil pahlawan seperti Ding Yi. Meskipun saudara yang berani, bagaimanapun juga kamu hanya satu orang. Jika benar-benar terlibat konflik dengan orang lain, kita semua yang akan menderita. Selain itu, ketika kami pertama kali tiba, kami menemukan gelombang binatang buas yang menyerang pasar bintang. Siapa yang tahu jika ada bahaya lain di Great Cosmological Abyss? Selama bertahun-tahun, banyak master telah jatuh di Great Cosmological Abyss. Jika kita tidak berhati-hati, saya khawatir kita akan mengikuti jejak para pendahulu kita. Yang Kai sedikit mengangguk. Meskipun ide Meng Hong agak konservatif, itulah yang dia inginkan. Apa yang dia lihat dan dengar hari ini berdampak besar padanya. Dia benar-benar membutuhkan waktu untuk mencerna dan menyerapnya, terutama aktivasi kekuatan segel Dao. Dia telah mengalami terlalu sedikit pertempuran di luar alam semesta ini, jadi dia belum menemukan efek dari kekuatan Yin, Yang, dan 5 elemen sebelumnya, dan tidak ada yang memberitahunya tentang hal itu. Karena dia tahu tentang itu hari ini, dia secara alami ingin mempelajarinya dengan cermat. Mendesah.
Meng Hong menghela nafas. Omong-omong, kami telah melibatkan saudara Yang. Jika tidak, dengan kekuatan saudara Yang, dia akan membuat pencapaian besar di jurang kosmologis besar. Yang Kai tertawa. Kakak Meng, kamu terlalu serius. Kamu baru saja mengatakan bahwa ada banyak bahaya di jurang kosmologis besar. Aku hanya dari alam kaisar, jadi apa yang bisa aku lakukan? Sementara keduanya berbicara, Yang Kai tiba-tiba melihat ke suatu arah dan sedikit mengernyit. Segera, Meng Hong juga merasakan sesuatu dan melihat ke arah itu. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening dan memanggil beberapa saudara muda tidak jauh untuk mendekat. Chen Yue datang dan bertanya, "Saudaraku, ada apa?" Meskipun dia juga dari alam kaisar, dapat dilihat bahwa kekuatan spiritualnya tidak sekuat Meng Hong. Kalau tidak, dia akan menyadarinya. Yue He datang di samping dan mencibir. Sekelompok besar orang akan datang. Mereka mungkin datang dari pasar bintang. Ekspresi Chen Yue sedikit berubah ketika dia mendengar itu. Tempat ini tidak terlalu jauh dari Star Market. Jaraknya hanya 1000 mil, jadi wajar jika orang-orang datang ke arah ini. Benar saja, setelah beberapa saat, cahaya menyilaukan besar muncul di bidang penglihatan mereka. Sosok muncul di depan mata semua orang dan bergegas menuju lembah. Pemimpin memiliki aura yang kuat dan berlumuran darah. Itu adalah Ding Yi. Setidaknya ada 1000 kultivator mengikuti di belakangnya. Segera, aliran cahaya turun ke lembah gunung, dan Ding Yi melirik Yang Kai dari jauh dan menyeringai, "Kita bertemu lagi, sepertinya kita dipertemukan oleh takdir." Meskipun dia tersenyum, itu terasa seperti senyum palsu. Yang Kai secara alami tidak repot-repot memperhatikannya. Melihat sikap Yang Kai, Ding Yi hanya bisa mendengus dingin. Matanya berbalik dan tertuju pada Yue He, berlama-lama pada sosok cantiknya. Menjilat bibirnya, dia berkata, "Nyonya, apa yang dikatakan Ding ini sebelumnya masih berlaku. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya kembali?" Sebelumnya di Pasar Bintang, Ding Yi mengancam akan mengambil Yue He. Yue He secara alami menolaknya. Saat itu, dia sendirian dan tidak ingin ada konflik dengan Ding Yi dan yang lainnya. Dia segera melarikan diri, tetapi sayangnya, dia dikejar oleh gelombang binatang buas. Dalam menghadapi bencana besar, Ding Yi tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia hanya ingin bertahan. Sekarang dia telah membunuh jalan keluar dari pengepungan dan mengumpulkan sejumlah besar bawahan, kepercayaan dirinya meledak. Pikiran gelap dan tercela itu tidak bisa tidak muncul lagi. Bagaimanapun, wanita ini adalah Open Heaven kelas 5. Ding Yi tidak tahu apakah dia bisa mencapai kelas 5 dalam hidup ini. Begitu dia meninggalkan alam kosmologis hebat, dia tidak akan memiliki kesempatan yang begitu baik. Jika dia bisa merasakan Open Heaven kelas 5 di sini, perjalanan ke alam kosmologis agung ini tidak akan sia-sia. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok bawahan di sekitarnya mulai berteriak, "Nona, adalah berkah bagimu bahwa aku, Tuan Ditian, menyukaimu, mengapa kamu tidak dengan patuh menawarkan dirimu padanya? Jika Anda mengikuti Tuan kami akan memastikan keselamatan Anda di masa depan. Jika tidak, Anda pasti tidak akan bisa bergerak 1 inci pun di alam kosmologis hebat." Gadis itu juga tidak buruk. "Tuan, apakah Anda ingin membawanya juga?" "Hahaha, karena guru sedang makan daging, kita tentu harus minum sup." Bagaimana guru bisa menyukai gadis itu? Teriakan terdengar. Wajah Ding Yi memerah saat dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya dengan ekspresi bangga. Hari ini, dia telah memimpin pasukan Ditian keluar dari pengepungan gerombolan binatang buas, memimpin serangan. Semua orang telah melihat ini dan dipenuhi dengan kekaguman padanya. Tindakannya dapat dianggap telah membuat kru beraneka ragam ini sedikit tunduk padanya, meningkatkan moral mereka. Ding Yi percaya bahwa selama dia diberi lebih banyak waktu, dia pasti akan membuat Ditian terkenal di alam kosmologis hebat. Pada saat itu, dia akan menjadi penguasa alam kosmologis agung. Siapapun yang dia ingin hidup akan hidup dan siapapun yang dia ingin mati akan mati. Perasaan menjadi tinggi dan perkasa ini membuatnya sangat mabuk. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dialami di 3000 dunia. Lingkungan khusus dari alam kosmologis besar memungkinkan Kaisar Realm untuk memiliki prestasi besar. Ding Yi merasa bahwa ini adalah kesempatan yang dikirim surga, kesempatan yang diberikan kepadanya oleh kehendak surga. Wajah Chen Yue menjadi pucat ketika dia mendengar ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menderita bencana yang tidak terduga seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar pada Yang Kai dan Meng Hong, seolah-olah dia ingin mencari lebih banyak keamanan. Yue He, di sisi lain, tersenyum. Mata bunga persiknya hampir menggoda saat dia berkata dengan mata berair, "Kalau begitu kamu harus bertanya pada tuan muda saya."
Jika Tuan Muda setuju, saya tidak akan mengeluh jika Anda memberikan saya kepada siapapun. Tetapi jika Tuan Muda tidak setuju, maka saya akan menjadi wanita Tuan Muda. Saat dia berbicara, dia tanpa malu-malu memegang lengan Yang Kai dan menekan tubuhnya yang besar ke siku Yang Kai. Yang Kai dengan santai meliriknya. Yue He menghela nafas. Tuan Muda, aku akan mendengarkanmu. Dia tampak seperti berada di bawah belas kasihan orang lain. Ditambah dengan temperamennya yang menggoda, itu membuat banyak pria terengah-engah. Mereka diam-diam cemburu pada Yang Kai. Orang ini benar-benar beruntung. Mereka bertanya-tanya dari faksi mana dia berasal untuk memiliki gadis pelayan seperti itu di sisinya. Yang Kai tersenyum palsu. Kamu benar-benar tahu cara menarik kebencian untukku. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan mencubit wajah Yue He yang cantik dan lembut. Dia mencubit sampai tanda merah tertinggal di wajah cantiknya. Sudut mata Yue He berkedut. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tidak menghindar. Wajah Meng Hong memerah. Chen Yue membuka mulutnya sedikit. Beberapa murid dari prefektur Great Moon juga dengan cepat membuang muka. Keduanya secara terbuka menggoda, yang membuat wajah Ding Yi berubah menjadi hijau. Dia datang dengan kekuatan 1000 orang dari Ditian dan berharap Yue He tidak akan bisa melawan. Dia pasti akan membawanya ke kamarnya dan menjadikannya wanita. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa terhina. Dia berteriak dengan dingin, "Berat, kamu cari mati. Tuan pertama, biarkan aku membunuhnya." Di belakang Ding Yi, seorang pria botak melangkah keluar dari kerumunan. Auranya melonjak. Dia memegang pedang besar di tangannya. Darah di pedang belum mengering. Jelas bahwa dia telah membunuh banyak binatang aneh. Ding Yi mengangguk dengan wajah cemberut. Karena bocah ini tidak menginginkan wajah, aku akan memberinya pelajaran. Pria botak itu tertawa sinis. Pemimpin, jangan khawatir. Aku akan memberitahu dia kekuatan Ditian kita. Saat dia berbicara, dia mengarahkan pedangnya ke depan dan berkata dengan galak, "Berat, datang dan terima kematianmu." Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, "Tunggu." Pria botak itu mencibir. "Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, katakan dengan cepat. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan." Yang Kai terkekeh dan tidak menatapnya, hanya menatap Ding Yi ketika dia berkata, "Jika kamu mau, aku akan memberikan pelacur murahan ini kepadamu. Bagaimanapun, aku tidak benar-benar menginginkannya." Yang Kai mengulurkan tangannya dan mendorong Yue He, menyebabkan dia terhuyung. Ding Yi tertegun dan mengangguk puas. "Berat, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu." Yue He bahkan lebih tercengang. Dia berbalik dan menatap Yang Kai. Matanya yang indah terbakar amarah. Dia sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. 3992. Marah, dia berbalik dan mulai menendang dan meninju Yang Kai. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan, yang membuatnya tampak seperti mereka sedang menggoda. Wajah Ding Yi menjadi gelap. "Kamu berani bermain denganku." Dia melambaikan tangannya dan meraung, "Bunuh pria itu, tetapi biarkan wanita itu hidup." Begitu dia selesai berbicara, pria botak itu sudah menebas dengan pedangnya. Bilahnya dikelilingi oleh cahaya keemasan redup, memberikan perasaan yang sangat tajam. Seolah-olah bilah ini bisa menembus rintangan apapun di depannya. Yang Kai tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia memperhatikan, dia tahu bahwa pria botak itu mungkin telah mengaktifkan kekuatan elemen logam di segelnya. Dia mengulurkan tangan dan menarik Yue He di belakangnya. Dia mengangkat tangannya dan menekan ke depan. Telapak tangannya terasa panas menyengat. Dia telah mengaktifkan kekuatan elemen api di tubuhnya. Yang Kai juga ingin mencoba metode bertarung ini. Telapak tangan seperti batu giok Yang Kai melewati gelombang bilah tajam dan menekan ke arah dada pria botak itu. Pria botak ini juga pria yang kejam. Melihat ini, dia bahkan tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, energi atribut logam yang tajam pada pedang panjangnya menjadi lebih kuat. Jelas, dia ingin bertukar luka dengan Yang Kai. Seringai ganas muncul di wajahnya. Dengan dentang, tubuh Yang Kai sedikit bergetar. Pedang panjang itu mengenai dadanya, dan pakaiannya langsung terbelah. Pria botak itu juga dikirim terbang. Dalam pertukaran ini, tidak ada yang berada di atas angin. Yue He terkejut. Dia dengan cepat datang dan menyentuh dada Yang Kai. "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia mengangkat pakaiannya yang robek dan melihat ada tanda putih di dada Yang Kai. Itu hanya sedikit merusak kulitnya, dan bahkan tidak ada darah. Yue He tercengang. Meskipun pria botak itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu jelas bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh seseorang dari alam kaisar dengan tubuh mereka. Namun, Yang Kai baik-baik saja. Apakah dia masih manusia? Yang Kai mencibir dan menjentikkan dadanya.
Sepotong sampah ingin menyakitiku. Pergi berkultivasi selama beberapa ratus tahun lagi. Yue He menatapnya dengan linglung, dan matanya yang indah bergetar. Chen Yue juga memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. Dia juga dari alam kaisar, tapi dia tidak berani menerima serangan seperti itu secara langsung. Menarik, pria berkepala botak kekar itu menghentikan langkahnya dan menyeringai lebar sambil mengarahkan pedangnya ke Yang Kai. Wah, aku harap kamu masih bisa keras kepala, jangan. Saat berbicara, wajah pria berkepala botak kekar itu tiba-tiba memerah, dan sebelum dia bisa selesai berbicara, dia memuntahkan kabut berdarah. Kabut berdarah sepertinya telah mendidih, memancarkan aura yang membakar. Ding Yi berseru, ada apa denganmu? Pria botak itu tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Darah keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya dengan cepat memerah, seperti lobster yang dimasak. Dalam rentang 10 napas pendek, pria botak itu mengeluarkan jeritan yang membekukan darah dan jatuh langsung ke tanah, sama sekali tidak memiliki kehidupan. Dia telah meninggal begitu saja. Seluruh tempat itu sunyi. Para kultivator di sekitarnya memandang Yang Kai seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Lagi pula, dari awal hingga akhir, Yang Kai hanya menggunakan satu telapak tangan, tetapi kekuatan telapak tangan itu benar-benar telah merenggut nyawa pria botak itu. Mereka tidak berpikir bahwa mereka jauh lebih kuat daripada pria botak itu, jadi jika mereka menghadapi situasi seperti itu, bukankah mereka pasti akan mati? Yang Kai tampak seperti orang luar, memandangi mayat pria botak itu dengan ekspresi termenung. Kematian orang ini mengingatkannya pada beberapa hal di Sun Star. Open Heaven kelas rendah juga telah dibakar oleh api primordial gagak emas. Api primordial gagak emas sangat ganas, dan bahkan Open Heaven itu tidak dapat bertahan lama sebelum mati, apalagi seorang kultivator dari alam kaisar belaka. Tanpa memiliki cara untuk menetralkan api primordial gagak emas yang telah menyerang tubuhnya, hanya kematian yang menunggunya. Untungnya, dia memiliki energi elemen kayu yang terkondensasi dari pohon abadi, atau dia tidak akan mampu menekan api primordial gagak emas di dalam segel. Ini adalah energi elemen api dari tahap ketujuh. Yue He memandang Yang Kai dengan ekspresi rumit. Dengan energi elemen api dari tahap ketujuh, siapa di alam kaisar yang bisa menjadi lawannya dalam pertarungan 1 lawan 1? Kamu cari mati. Ding Yi sangat marah atas kematian tragis bawahannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bunuh dia. Setelah mengatakan ini, dia memimpin dan menyerang Yang Kai. Meskipun yang lain takut dengan metode Yang Kai, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Bahkan Ding Yi, sang pemimpin, telah naik, jadi bagaimana mereka bisa tertinggal? Dalam sekejap, cahaya teknik rahasia dan artefak bersinar terang, bergemuruh saat mereka menyerang Yang Kai. Jaga mereka. Yang Kai mentransmisikan suaranya ke Yue He. Sosoknya melintas, dan dia menyerbu ke kerumunan. Tubuh fisiknya yang kuat sudah cukup untuk mengimbangi sebagian besar kerusakan, dan aktivasi energi elemen luar angkasa membuat sosoknya sangat halus seperti hantu. Tanpa menggunakan metode lain, telapak tangan Yang Kai terbang, dan dia mengirimkan telapak tangan demi telapak tangan. Banyak orang bahkan tidak melihat sosok Yang Kai sebelum mereka terkena serangan telapak tangan. Kemudian, kekuatan yang menghanguskan mengamuk di tubuh mereka, membakar segalanya dengan ceroboh. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa menyingkirkan kekuatan panas itu. Awan darah panas menyembur keluar, dan banyak kultivator jatuh ke tanah satu persatu, tidak bisa bangun. Sepasang telapak tangan membuat Ditian dan yang lainnya gemetar ketakutan. Mata Ding Yi hampir terbuka, dan hatinya tidak bisa menahan darah. Ditian telah merekrut lebih dari 1000 orang, dan sekarat beberapa tidak akan melukai yayasannya. Namun, tindakan Yang Kai sangat merusak moral para anggotanya. Jika dia tidak bisa mengalahkan Yang Kai hari ini, bagaimana dia bisa meyakinkan orang-orang di masa depan? Dia mengertakkan gigi dan berbalik untuk melihat ke arah Yue He dan yang lainnya. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, ikuti aku. Dengan teriakan, lebih dari 100 orang langsung berkumpul di sekelilingnya, dan mereka bergegas menuju Yue He dan yang lainnya. Mereka tidak bisa mengalahkan Yang Kai, tetapi bisakah mereka tidak melakukan apapun pada orang-orang ini? Selama mereka menangkap orang-orang ini, tidak peduli seberapa kuat Yang Kai, dia tidak akan dapat menyebabkan masalah. Wajah Meng Hong sedikit pucat, dan dia mencengkeram artefak rahasia di tangannya dengan erat. Chen Yue juga gemetar ketakutan. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 orang bergegas ke jarak 300 kaki. Ding Yi mengangkat tangannya dan berkata, tangkap mereka hidup-hidup. Yue He tidak panik, dan dia menatap Ding Yi dan yang lainnya dengan senyum dingin. Dia mengangkat tangannya dan memanggil artefak rahasia yang terlihat seperti payung bunga kecil. Payung terbuka, dan dengan putaran,
sutra tipis transparan segera menggantung dari payung. Ini adalah artefak rahasia pertahanan. Meskipun tidak terlihat besar, itu bisa menyelimuti semua orang. Yue He tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, jadi kekuatan artefak rahasia ini secara alami sangat berkurang. Dengan lebih dari 100 orang bergegas, tidak akan lama sebelum pertahanannya rusak. Pada saat itu, selain Yue He yang memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, orang-orang di Provinsi Great Moon tidak punya pilihan selain menyerahkan hidup mereka ke surga. Yang Kai mengambil waktu sejenak untuk melirik Yue He dan yang lainnya, dan setelah memaksa mereka kembali dengan beberapa telapak tangan, sosoknya melintas dan tiba di depan Yue He, menyeringai pada Ding Yi, dan mengirimkan serangan telapak tangan. Jiwa Ding Yi hampir meninggalkan tubuhnya. Setelah melihat begitu banyak bawahannya mati dengan matanya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak tahu teror telapak tangan Yang Kai? Sosoknya yang terburu-buru tiba-tiba terhenti, dan dia dengan cepat mundur. Yang Kai, di sisi lain, seperti bayangan, seperti belatung di tulang tarsal. Mulut Ding Yi penuh dengan kepahitan. Dia sangat menyesal bahwa ususnya berubah menjadi hijau. Tidak mudah baginya untuk membunuh jalan keluar dari gelombang binatang buas dan mengumpulkan banyak orang. Itu adalah saat ketika dia bersemangat tinggi. Bagaimana dia bisa memikirkan memprovokasi orang aneh seperti itu? Dia diam-diam memutuskan bahwa jika dia bisa melarikan diri kali ini, dia akan menghindari pemuda ini sejauh mungkin ketika dia melihatnya di masa depan. Melihat telapak tangan itu dengan cepat mendekatinya, Ding Yi bahkan bisa merasakan kekuatan panas yang terkandung di telapak tangan itu, dan dia berteriak dalam hatinya, "Aku akan mati." Pada saat ini, ada suara gemuruh, dan gunung-gunung bergetar. Tanah retak, membuat semua orang tidak bisa berdiri dengan mantap. Pada saat berikutnya, tubuh besar tiba-tiba muncul dari kedalaman tanah. Tubuhnya setebal beberapa kaki, dan hitam pekat. Itu tidak memiliki fitur wajah, tetapi ada bagian mulut yang besar di bagian depan tubuh. Bagian mulutnya menggeliat tanpa henti, seperti batu kilangan yang berputar, dan memancarkan kekuatan melahap yang mengerikan. Beberapa kultivator di Tian tertangkap basah dan langsung ditelan oleh bagian mulutnya, dan mereka menghilang dalam sekejap. Naga bumi. Yang Kai mengangkat alisnya dan melihat binatang aneh yang tiba-tiba muncul dari tanah dengan ekspresi terkejut. Ketika dia datang ke sini, dia dengan hati-hati memeriksa lembah dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia tidak tahu di mana naga bumi bersembunyi, tetapi dia tidak menyadarinya. Dia takut pertempuran di sini mengganggunya, atau tidak akan keluar saat ini. Lebih jauh lagi, dilihat dari kekuatan naga bumi ini, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Thunder Roar dari sebelumnya. Di tengah suara gemuruh, tubuh naga bumi muncul di depan mata semua orang. Itu adalah naga bumi yang panjangnya sekitar 300 kaki, dan setiap kali berguling, mulutnya yang besar akan mampu menelan beberapa kultivator ke dalam perutnya. Di sisi lain, serangan kultivator tidak melukainya sama sekali. Yang Kai melihat dengan matanya sendiri bahwa beberapa kultivator menebas dengan artefak mereka, tetapi mereka semua digeser oleh tubuh naga bumi. Mereka sudah benar-benar berantakan karena Yang Kai, dan sekarang setelah binatang aneh seperti itu muncul, bagaimana mungkin di Tian dan yang lainnya masih memiliki mood untuk tinggal? Melihat ini, Ding Yi hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya. Dia memelototi Yang Kai dengan penuh kebencian sebelum bergegas keluar dari lembah gunung. Sejak kemunculan naga bumi, Di Tian dan yang lainnya semuanya melarikan diri dalam waktu kurang dari 30 napas. Jika mereka diberi cukup waktu untuk bersiap, mereka mungkin bisa membunuh naga bumi ini, tetapi Yang Kai masih membantai di sini, bagaimana mereka bisa bekerja sama? Naga bumi masih bergulir, dan beberapa kultivator yang lebih lambat untuk melarikan diri langsung ditelan oleh naga bumi. Di Tian dan yang lainnya melarikan diri, tetapi naga bumi berbalik dan bergegas menuju Yang Kai. Bahkan sebelum mendekat, bagian mulutnya yang besar mulai menggeliat, menyebabkan Chen Yue merasa mual dan hampir muntah. Yang Kai dengan tenang berdiri di tempat yang sama, tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk menghindar. Melihat naga bumi semakin dekat dan dekat, hati Meng Hong dan yang lainnya tercekat. Yue He bahkan mengutuk dengan marah, "Apakah kamu cari mati? Mengapa kamu tidak menghindar?" Begitu dia selesai berbicara, naga bumi sudah bergegas di depan Yang Kai, mulutnya menutupi kepalanya. Yue He menyimpan payungnya dan siap untuk menghentikannya. Yang Kai dengan dingin mendengus. Adegan yang menyebabkan Yue He dan yang lainnya tidak percaya muncul. Dengan dengusan dingin itu, naga bumi benar-benar membeku di tempatnya. Mulutnya yang besar dan menggeliat kurang dari 1 meter dari Yang Kai, seolah-olah bisa menelannya ke dalam perutnya kapan saja. Air liur dari mulutnya menetes ke tanah, menyebabkan lubang besar muncul di tanah,
menunjukkan kekuatan korosifnya yang mengerikan, tetapi tidak bergerak 1 inci ke depan. 3993. Satu pikiran sudah cukup untuk memanggil naga bumi, seberapa kuat itu. Tapi, bagaimana dia melakukannya? Meng Hong dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka dengan tak percaya. Bahkan Yue He tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika ini adalah pertempuran yang tepat, Yang Kai dapat dengan mudah mengalahkan atau membunuhnya, Yue He dan yang lainnya tidak akan merasa sulit untuk menerimanya, tetapi apa yang mereka lihat membuat mereka sedikit bingung. Apa yang ditakuti oleh naga bumi ini? Atau apakah Yang Kai memiliki sesuatu yang ditakuti oleh naga bumi ini? Di bawah pengawasan semua orang, naga bumi membeku di tempat untuk sementara waktu sebelum perlahan merangkak ke kaki Yang Kai, mulutnya yang besar dan menggeliat tertutup rapat. Meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Naga bumi ini sebenarnya mengekspresikan penyerahannya kepada Yang Kai. Semua orang terkejut lagi. Yang Kai mengangkat kakinya dan menginjak kepala besar naga bumi, menyeringai, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika itu adalah binatang aneh lainnya, benar-benar tidak akan ada pilihan lain selain bertarung, tetapi naga bumi ini kurang lebih membawa beberapa garis keturunan ras naga. Meskipun sangat berantakan dan tipis, selama itu membawa garis keturunan ras naga, itu akan terpengaruh oleh batasan garis keturunan. Yang lain tidak bisa merasakan kekuatan sumber naga ilahi emas di tubuh Yang Kai, tapi bagaimana mungkin naga bumi ini tidak? Hanya dengan sedikit desakan, bagaimana mungkin naga bumi ini berani bertindak lancang? Karena kultivasimu tidak mudah, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Cepat dan hidup, Yang Kai berteriak. Naga bumi sepertinya bisa mengerti, atau mungkin bisa merasakan makna di balik kata-kata Yang Kai, perlahan-lahan meluruskan tubuhnya, berbalik, dan perlahan berlari ke arah tertentu. Kemanapun ia lewat, sejumlah besar lendir akan muncul di tanah, membuat pemandangan yang menjijikkan. Namun, itu tidak pergi jauh ketika tiba-tiba berbalik dan kembali ke Yang Kai, melepaskan beberapa fluktuasi Divine Sense yang tidak jelas. Pada saat yang sama, kepalanya terangkat ke atas dan ke bawah, mencoba mengekspresikan sesuatu. Yue He bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang coba dikatakannya. Yang Kai mengerutkan kening dan mendengarkan untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan ekspresi aneh, sepertinya dia ingin membawaku ke suatu tempat. Begitu dia selesai berbicara, naga bumi menundukkan kepalanya dan langsung meletakkan Yang Kai di kepalanya. Kemudian, tanpa mempedulikan hal lain, ia berbalik dan terbang ke arah tertentu. Tubuhnya yang panjangnya 300 kaki meluncur di tanah, membuat suara gemuruh. Mau dibawa kemana? Sosok Yue He melintas, dan tiba di samping Yang Kai. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Meskipun naga bumi memiliki beberapa kecerdasan spiritual, itu jelas belum dikultivasikan dengan sempurna. Itu tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan jelas, dan pikiran telepatinya juga tidak jelas. Yang Kai bingung, tetapi dia tahu bahwa tempat itu sangat penting. Desir-desir-desir. Beberapa orang dari prefektur Bulan Agung juga terbang dan mendarat di punggung naga bumi. Bagian belakang binatang aneh ini tidak luas, tetapi sangat panjang, jadi tidak masalah jika beberapa orang berdiri di atasnya. Satu-satunya hal yang membuat kedua wanita itu jijik adalah bahwa naga bumi memiliki bau yang aneh, dan tubuhnya ditutupi dengan lendir. Mereka harus berhati-hati, jika tidak mereka akan terkontaminasi. Jika itu benar-benar terjadi, mereka tidak bisa menerimanya. Karena kita tidak ada pekerjaan, kita mungkin bisa menemukan sesuatu yang baik, kata Yang Kai. Meng Hong mengangguk dan berkata, Saudara Yang, Anda dapat membuat keputusan. Dengan binatang aneh di bawah kendali mereka, semua orang merasakan rasa aman yang luar biasa. Pada saat ini, mereka secara alami mengikuti Yang Kai kemanapun dia pergi. Yue He dengan lembut menusuk pinggang Yang Kai dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Mengapa orang ini begitu patuh padamu dan bahkan berinisiatif untuk membawamu ke tempat yang bagus? Yang Kai berkata terus terang, saya menaklukkannya dengan kepribadian dan pesona saya sendiri. Yue He melengkungkan bibirnya. Kamu sangat tidak tahu malu. Mereka melaju kencang dan menabrak pasukan Ditian yang sudah berhamburan. Di bawah tatapan terkejut Dingyi, mereka melesat pergi. Setelah Yang Kai dan yang lainnya berada jauh, Dingyi berkata kepada bawahannya dengan ekspresi serius, berikan pesananku. Jika kita melihat orang ini lagi di masa depan, kita tidak boleh memiliki konflik dengannya. Pertempuran sebelumnya benar-benar membuatnya takut. Tidak banyak orang yang mati di tangan Yang Kai, tetapi masih ada lusinan dari mereka. Namun, mereka bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Yang Kai.
Sekarang dia melihat bahwa dia memiliki kemampuan untuk menaklukkan binatang aneh ini, bagaimana dia berani melawannya. Tidak masalah jika orang mati, karena mereka selalu bisa diganti. Hal utama adalah bahwa itu akan merusak moral, yang tidak baik untuk kepemimpinannya. Kecepatan naga bumi tidak lambat. Sepanjang jalan, mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa kultivator yang berkeliaran. Namun, sebelum mereka menyadari momentum besar naga bumi, mereka akan menghindarinya. Setelah bepergian selama 3 hari 3 malam, Yang Kai, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Kita hampir sampai. Yue He berbalik untuk menatapnya. Bagaimana kamu tahu? Yang Kai menghentakkan kakinya dan berkata, dikatakan begitu. Rasa ilahi naga bumi jelas menjadi lebih bersemangat dan cemas. Jelas sekali bahwa mereka hampir sampai. Yang Kai tidak bisa tidak penasaran. Di mana tepatnya orang ini membawanya sehingga sangat antusias. Beberapa ratus mil di depan, Yang Kai tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke depan. Dia samar-samar merasakan aura yang berbeda datang dari arah itu. Nafas naga. Meskipun sangat lemah dan hampir tidak terdeteksi, itu adalah nafas naga yang sangat murni. Aura semacam ini tidak dapat dideteksi oleh orang luar, dan hanya mereka yang memiliki asal ras naga yang dapat merasakannya. Jantung Yang Kai berdetak kencang. Ada ras naga di Great Cosmological Abyss. Mungkinkah naga bumi membawanya ke sini untuk mencari naga ini? Namun, mengapa datang untuk menemukan ras naga ini? Setelah beberapa ratus mil lagi, napas naga itu menjadi semakin jelas. Puncak gunung yang megah mulai terlihat. Itu terus-menerus dan bergelombang seperti naga raksasa yang merangkak di tanah. Kepala dan ekor naga itu hidup dan hidup. Yang Kai melihat pegunungan ini dan sedikit mengernyit. Sebuah cahaya tiba-tiba menyala di depan mereka saat seseorang menghalangi jalan mereka di udara. Ketika mereka mendekat, dia mengangkat tangannya dan berkata, adik, tolong tunggu. Divine Sense Yang Kai bergerak, dan Earth Dragon segera berhenti. Dia melihat ke atas dan melihat bahwa orang yang menghalangi jalan mereka adalah seorang pria muda dengan jubah biru keemasan. Dia tampan dan elegan. Yang Kai tidak bisa melihat kekuatannya untuk saat ini, tetapi Yang Kai merasa bahwa dia seharusnya berada di alam Open Heaven. Ekspresi Meng Hong sedikit berubah saat dia melangkah maju dan berbisik di telinga Yang Kai, ini Biejian dari Thunder Light Sect. Maksud kamu apa? Yang Kai meliriknya. Meng Hong menjawab, meskipun tidak ada yang bertanggung jawab atas Star City, ada 3 kekuatan besar di Star City, dan Sekte Cahaya Guntur adalah salah satunya. Biejian ini adalah salah satu pemimpin Sekte Cahaya Guntur. Saya mendengar bahwa dia telah mencapai alam Open Heaven tahap keempat. Bagaimanapun, dia telah tinggal di Star City untuk waktu yang lama dan tahu lebih banyak tentang Star City daripada Yang Kai, jadi dia mengenali pria muda yang menghalangi jalan mereka secara sekilas. Yang Kai menoleh dan melirik Yue He. Melihat Yue He dengan lembut mengangguk, dia tahu bahwa Meng Hong mengatakan yang sebenarnya. Selain Biejian, yang terbang untuk menghalangi jalan mereka, ada lebih dari 100 orang tidak jauh dari mereka yang menatap mereka dengan ekspresi berbeda, banyak dari mereka menunjukkan tatapan penasaran. Orang-orang ini jelas milik Sekte Cahaya Guntur. Namun, Yang Kai tidak tahu apa yang mereka temui sebelumnya, tetapi banyak dari mereka yang terluka. Sepertinya mereka telah mengalami pertempuran yang sulit. Apa masalahnya? Yang Kai dengan lembut mengangguk. Pemuda itu tersenyum lembut, raja ini adalah Biejian dari Sekte Cahaya Guntur. Bagaimana saya harus memanggil adik kecil? Yang Kai terdiam sesaat sebelum melaporkan namanya. Biejian tersenyum, jadi itu adik Yang. Apakah adik yang pergi ke pegunungan naga berjongkok di depan? Sebagai kultivator alam Open Heaven tahap keempat, jika bukan karena batas kosmologis besar, dia mungkin bahkan tidak akan melihat Yang Kai, jadi memanggilnya adik Yang Kai adalah pujian baginya. Gunung naga berjongkok, Yang Kai menoleh dan melirik puncak gunung di kejauhan. Biejian berkata, gunung itu seperti naga yang merayap, jadi kami menyebutnya gunung naga berjongkok. Ya, saya akan pergi ke sana. Yang Kai mengangguk, nasihat apa yang Tuan miliki untuk kita? Biejian berkata, sejujurnya, adik Yang, kami baru saja kembali dari gunung naga berjongkok. Saat dia berbicara, dia menghela nafas, ekspresi malu yang mendalam di wajahnya. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, apakah ada bahaya di sana? Ada wim api merah yang hampir berubah menjadi naga dan sangat ganas. Ekspresi Biejian berubah serius saat dia menunjuk ke samping. Meskipun kami memiliki lebih dari 100 orang, formasi kami tersebar oleh Scarlet Fire Wind dan kami menderita banyak korban, jadi kami tidak punya pilihan selain mundur sementara. Wim api merah.
Yang Kai mengangkat alisnya saat dia melihat Crouching Dragon Mountain dengan santai, bertanya-tanya apakah aura naga yang dia rasakan adalah milik Scarlet Fire Wing ini. Tapi itu tidak benar. Aura naga itu sangat murni, jadi mustahil bagi seekor Wim untuk memilikinya. Tetapi jika benar-benar ada ras naga di sana, bagaimana mungkin Wim api merah menetap di sana? Tidak, ini tidak masuk akal. Selagi dia merenung, Biejian berkata, saya melihat bahwa naga bumi adik yang luar biasa. Jika Anda dapat bergabung dengan kami mungkin dapat mengalahkan Wim api merah itu. Ketika saatnya tiba, kita dapat mendiskusikan bagaimana caranya untuk membagi keuntungan. Bagaimana kita membagi? Bagaimana kalau kita membagi menurut angka? Biejian berkata sambil tersenyum. Yang Kai geli ketika mendengar ini, kamu memiliki lebih dari 100 orang dan kamu ingin membagi mereka menurut angka. Biejian berkata dengan serius, adik Yang, Crouching Dragon Mountain tidak hanya memiliki Scarlet Fire Wings, tetapi juga banyak harta berharga lainnya. Selama kita dapat mengalahkan Scarlet Fire Wing, semua sumber daya dari Crouching Dragon Mountain akan menjadi milik kita. Mengapa repot-repot dengan keuntungan kecil seperti itu? Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, aku tidak tertarik dengan lamaranmu. Selamat tinggal. Senyum di wajah Biejian berubah dingin. Di antara 100 orang, seorang pria tua maju selangkah dan berteriak dengan dingin, Gunung Naga berjongkok adalah tanah cahaya gunturku. Siapapun yang berani menerobos akan menjadi musuh cahaya gunturku dan akan dibunuh tanpa ampun. Apa kamu yakin? Yang Kai menoleh untuk melihat pria tua itu, matanya yang sedikit menyipit dipenuhi dengan cahaya dingin. Seorang murid dari Provinsi Great Moon juga berteriak, mengapa? Semua tempat di alam kosmologis agung tidak memiliki pemilik. Mengapa kami tidak bisa masuk hanya karena Anda berkata begitu? Tepat ketika pria tua itu hendak berbicara, Biejian mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, Gunung Naga berjongkok memang tidak memiliki pemilik. Kamu bisa masuk jika kamu mau, kami tidak akan menghentikanmu. Yang Kai menatapnya dalam-dalam dan tertawa kecil. Dengan menghentakkan kakinya, tubuh naga bumi terentang dan langsung menuju Gunung Naga berjongkok. Menatap punggung semua orang sampai dia yakin Yang Kai dan yang lainnya telah melangkah ke Gunung Naga berjongkok, Biejian melambaikan tangannya dan berkata, ikuti. 3994. Desir. Pemandangan di sekitarnya dengan cepat surut saat naga bumi memimpin kelompok itu ke Gunung Naga berjongkok. Yuehe melirik ke belakang dan menyenggol Yang Kai dengan sikunya. Orang-orang itu mengikuti kita. Yang Kai mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia hanya menatap jauh ke kedalaman Gunung Naga Crouching. Setelah tiba di sini, dia semakin yakin bahwa aura naga yang dia rasakan sebelumnya tidak dipancarkan oleh naga api merah. Pertama, aura naga yang dipancarkan oleh monster tipe naga tidak bisa begitu murni. Kedua, aura naga tersebar di area yang luas, seolah menutupi seluruh Gunung Naga berjongkok. Selain itu tersembunyi sangat dalam. Mereka yang tidak memiliki vena naga tidak akan dapat mendeteksinya. Emosi naga bumi di bawah kakinya jelas menjadi bersemangat. Itu memiliki rasa urgensi seperti pengembara yang kembali ke rumah. Saat naga bumi terus mendekat, aura yang sangat ganas meletus dari kedalaman Gunung Naga berjongkok. Seolah-olah sepasang mata tak terlihat sedang menatap mereka, penuh dengan kebencian dan penolakan. Anehnya, naga api merah yang bersembunyi di Gunung Naga berjongkok telah merasakannya. Sutra naga bumi tidak takut sama sekali. Tubuhnya yang panjangnya 300 kaki berputar, dan kecepatannya menjadi jauh lebih cepat. Bagian mulutnya juga menggeliat, menyebarkan sejumlah besar lendir korosif, menyiram lubang di tanah di sepanjang jalan. Raungan seperti naga datang dari depan, berisi peringatan. Bahkan udara menjadi panas terik. Naga bumi berhenti sebentar, seolah-olah takut. Di bawah desakan Yang Kai, itu terus bergerak secepat mungkin. Ini benar-benar membuat marah naga api merah. Awan api membakar di Crouching Dragon Mountain. Ditemani oleh suara gemuruh, makhluk besar mendekat dari sisi itu. Dari jauh, sebelum mereka bisa melihat dengan jelas penampilan naga api merah, mereka sudah bisa merasakan aura ganasnya. Orang-orang dari prefektur Great Moon sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Bahkan Yuehe sedikit gugup. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Jika dia benar-benar menghadapi bahaya, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa menjaga orang lain. Memutar kepalanya untuk melihat Yang Kai, dia melihat Yang Kai linglung. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia tidak bisa menahan perasaan marah. Tiba-tiba, Yang Kai menoleh dan melihat ke arah tertentu. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu.
Kemudian, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan terkejut, bunga darah naga. Saat dia berbicara, sosoknya melintas dan menghilang. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk kembali ke tempat asalnya. Namun, ada bunga merah di tangannya. Bunga merah mekar, lembut dan indah, seolah-olah terbuat dari darah segar. Meskipun itu hanya bunga, itu memberikan perasaan kesucian yang tak terlukiskan. Dan itu yang terbaik, Yang Kai terkejut. Bunga darah naga. Yue He juga datang, dan berkata dengan terkejut, sebenarnya ada bunga darah naga di sini. Sebagai Open Heaven tahap kelima, secara alami tidak mungkin baginya untuk tidak mengenali sesuatu seperti bunga darah naga. Namun, meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Yang Kai, penelitiannya tentang bunga darah naga tidak selengkap penelitian Yang Kai. Yang Kai tetap diam. Dia pernah menjarah hampir semua bunga darah naga di Pulau Naga di Star Boundary, tapi saat itu, bunga darah naga yang dia dapatkan kebanyakan kelas menengah dan rendah. Bahkan tidak banyak yang high grade, dan untuk kualitas terbaik, hanya ada 2. Namun, di Gunung Naga berjongkok ini, bunga darah naga pertama yang dia temukan sebenarnya adalah bunga berkualitas tinggi. Saudara Yang, masih ada lagi di sana. Meng Hong tiba-tiba menunjuk ke suatu arah. Yang Kai mengikuti pandangannya dan matanya mau tidak mau menyipit. Di lereng sana, memang ada bunga darah naga yang mekar penuh. Namun, bunga darah naga ini bahkan lebih halus daripada yang ada di tangannya. Selain itu, ada cahaya 3 warna yang mengalir di bunga itu, seolah-olah itu adalah pelangi kecil. Bunga Dragon Blood kelas berapa ini? Yang Kai bingung. Dia belum pernah melihat bunga darah naga seperti itu di Pulau Naga. Wow, banyak sekali bunga Dragon Blood, seru Chen Yue. Pada saat ini, mereka telah memasuki kedalaman Gunung Naga berjongkok. Melihat ke kiri dan ke kanan, ada bunga darah naga yang tercetak di mata mereka sesekali. Saat naga bumi maju, ia akan membuka mulutnya dari waktu ke waktu dan menelan bunga darah naga ke dalam perutnya. Hanya dalam waktu singkat, ia telah memakan 3 atau 4 bunga. Itu menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya dengan puas. Gelombang panas yang menyengat menyerbu ke arah mereka saat sosok besar bergegas keluar dari hutan. Sosok itu memiliki sepasang tanduk di kepalanya, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah pekat. Momentumnya sangat mencengangkan. Itu adalah naga banjir tahan api Scarlet yang menyebabkan 100 orang dari Sekte Cahaya Guntur kembali dengan semangat rendah. Scarlet Firewind sangat marah. Itu membuka mulutnya dan menyemburkan api yang membakar, bertujuan untuk menutupi naga bumi. Merasakan aura menakutkan itu, Chen Yue berseru. Yue He melirik Yang Kai dan mengaktifkan kekuatannya. Dia membungkus semua orang dan terbang keluar dari tubuh naga bumi, berdiri di udara. Ketika mereka melihat ke bawah, naga bumi dan Wim api merah sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Kedua binatang aneh ini sama-sama berukuran besar. Mereka berguling-guling di hutan dengan momentum yang mencengangkan. Api yang membakar dan asam korosif terus-menerus menyembur keluar. Dari waktu ke waktu, mereka akan saling mencabik-cabik. Itu adalah pertempuran yang menghancurkan bumi. Dalam hal ukuran dan kekuatan, kedua binatang aneh ini seimbang. Namun, dari sudut pandang Yue He, naga bumi seharusnya tidak menjadi lawan dari Scarlet Firewind. Jika ini terus berlanjut, naga bumi pasti akan kalah. Di udara, Yang Kai melihat ke kiri dan ke kanan dengan wajah muram. Ketika dia memetik bunga Dragon Blood pertama, dia mendapat firasat buruk. Sekarang, sepertinya firasat ini menjadi kenyataan. Di Gunung Naga berjongkok ini, ada bunga darah naga yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, tidak ada bunga Dragon Blood kelas tinggi, menengah atau 3. Bahkan yang terburuk adalah bunga Dragon Blood kelas atas. Yang Kai tidak tahu bagaimana mengklasifikasikannya. Selain bunga darah naga, ada juga rumput air liur naga, kayu darah naga. Seluruh Gunung Naga Kracing memang merupakan harta karun yang sangat besar. Namun, harta dalam harta karun ini semuanya terkait dengan ras naga. Mereka jarang terlihat di tempat biasa. Bunga Dragon Blood membutuhkan darah naga untuk tumbuh. Hal yang sama berlaku untuk kayu darah naga. Dengan kata lain, di Gunung Naga berjongkok ini, mungkin ada ras naga yang jatuh. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak bunga darah naga? Apakah itu Scarlet Firewind atau Earth Dragon? Mereka berdua memiliki garis keturunan ras naga. Secara alami, mereka sangat bersemangat tentang tempat ini. Agaknya, naga bumi telah memperoleh beberapa manfaat di sini di masa lalu dan tidak bisa melupakan tempat ini. Namun, dengan Scarlet Firewind menjaga tempat ini, itu membawa Yang Kai ke sini. Meskipun tidak memiliki banyak kecerdasan, ia secara naluriah membuat pilihan. Begitu banyak bunga dan tumbuhan spiritual.
Teriakan kaget terdengar. Itu adalah sekelompok orang dari Sekte Cahaya Guntur. Ketika pemimpinnya, Biejian, melihat pemandangan megah di Gunung Naga berjongkok, matanya berbinar. Orang-orang dari Sekte Cahaya Guntur juga bersemangat, dan banyak dari mereka melirik Yang Kai dengan ejekan. Baru saja, Biejian telah mengundang Yang Kai untuk bergabung untuk menangani Scarlet Firewind, tetapi Yang Kai menolak, jadi bagaimana sekarang? Scarlet Firewind sudah terjerat dengan naga bumi, jadi mereka tidak lagi khawatir. Menyebar, jangan lewatkan satu pun, ambil semuanya. Biejian melambaikan tangannya dan ratusan orang dari Sekte Cahaya Guntur segera berhamburan. Melirik Yang Kai sambil tersenyum, Biejian berkata, terima kasih banyak, adik kecil. Jika bukan karena kamu membawa binatang aneh ini, masalah ini akan menjadi sedikit lebih sulit. Senyumnya dipenuhi dengan kebanggaan dan ejekan. Yang Kai meliriknya, meletakkan bunga darah naga di tangannya ke dalam cincin luar angkasa, menepuk-nepuk pakaiannya, dan berkata dengan ringan, masih terlalu dini untuk mengucapkan terima kasih. Biejian mengerutkan kening. Meskipun dia bisa mendengar arti tersembunyi dalam kata-kata Yang Kai, dia tidak peduli. Lagi pula, dengan lebih dari 100 orang dari Sekte Cahaya Guntur berkumpul di sini, siapa yang akan mereka takuti? Orang-orang dari Provinsi Great Moon semuanya tampak agak cemberut. Lagi pula, perasaan dimanfaatkan secara terang-terangan benar-benar tidak nyaman. Mereka ingin memetik beberapa bunga darah naga, tetapi melihat Yang Kai dan Yue Hei acuh tak acuh, mereka tidak berani bertindak gegabah. Naga bumi dan Wim api merah masih terjerat dalam pertempuran sengit. Kedua binatang aneh ini seharusnya saling bertarung sebelumnya, jadi mereka sangat akrab dengan gaya bertarung satu sama lain. Pertempuran ini benar-benar seperti pertempuran antara petir surgawi dan api duniawi, sangat hidup. Dengan Yang Kai tidak ikut campur untuk membantu, Yue Hei dan yang lainnya hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Bahkan Biejian menonton dengan penuh minat. Pada saat yang sama, dia juga ingin tahu seperti apa kemampuan Yang Kai untuk dapat menaklukkan naga bumi. Di alam kosmologis hebat, tidak buruk untuk bisa menaklukkan binatang aneh seperti itu. Meski penampilannya agak jelek, setidaknya ada jaminan keamanannya. Waktu perlahan berlalu, dan setelah 2 jam penuh, orang-orang dari Sekte Cahaya Guntur kembali satu demi satu. Mereka semua berseri-seri dengan gembira. Jelas, mereka telah mendapatkan banyak. Biejian bertukar beberapa kata dengan seorang pria tua dengan suara rendah dan juga tertawa bahagia. Setelah beberapa waktu, semua orang kembali. Biejian melirik naga bumi dan Wim api merah yang masih bertarung, lalu tersenyum pada Yang Kai dan berkata, adik, raja ini akan pergi dulu. Mari kita bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Kali ini, berkat Yang Kai, dia mendapat banyak, jadi menurutnya, selain agak bodoh, Yang Kai cukup bagus. Jangan terburu-buru. Yang Kai menoleh dan melihat ke atas. Biejian tersenyum dan berkata, adik, apa nasihat lain yang kamu miliki? Kamu bisa pergi, tetapi tinggalkan barang-barangnya. Yang Kai menjentikkan tangannya. Segera setelah ini dikatakan, ekspresi Biejian menjadi sangat aneh. Bahkan Yue Hei menatap Yang Kai tanpa berkata-kata, tidak tahu apa yang salah dengan Yang Kai. Banyak kultivator dari Sekte Cahaya Guntur memandangnya seperti dia gila. Biejian menahan tawanya dan berpura-pura berkata, adik kecil, apa yang baru saja kamu katakan? Raja ini sepertinya tidak mendengarmu dengan jelas. Yang Kai berkata, aku bilang kamu bisa pergi, tetapi kamu harus meninggalkan barang-barangnya. Semua yang ada di gunung ini adalah milikku. Setelah hening sejenak, tawa pecah. Banyak kultivator dari Sekte Cahaya Guntur tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Biejian tersenyum, adik kecil, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Yang Kai menatapnya dengan acuh tak acuh. Ekspresi Biejian berangsur-angsur menjadi dingin, aku tidak peduli kamu bercanda atau tidak, tapi ada beberapa kata yang tidak bisa diucapkan sembarangan. Berbicara sembarangan bisa menyebabkan kematian. Setelah jeda, dia mencibir, selain itu, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membuatku, Sekte Cahaya Guntur, meninggalkan barang-barang itu? Kamu pikir kamu bisa melakukannya dengan mulutmu? Tentu saja tidak. Yang Kai mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Naga bumi dan Wim api merah yang telah bertarung tanpa henti tiba-tiba berpisah seolah-olah mereka telah menerima perintah. Dua tubuh besar saling terkait, langsung mengelilingi 100 kultivator dari Sekte Cahaya Guntur. Mulut besar menggeliat, meneteskan lendir saat mengarah ke bawah, seolah ingin menelan seseorang utuh. Seekor naga bertanduk dua mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, membakar panas di mulutnya. Semua orang diam. 3995
Dengan dua hal ini, suara Yang Kai terdengar, apakah itu cukup? Keringat dingin mengalir di dahi anggota Sekte Cahaya Guntur saat mereka bersiap menghadapi musuh besar. Wajah Bie Jian pucat pasi dan dipenuhi rasa tidak percaya, sudut matanya berkedut hebat. Bahkan Yue He tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya. Rahang Meng Hong jatuh saat dia menatap kosong ke arah naga api Scarlet yang agung. Meskipun dia telah melihat naga bumi langsung tunduk pada Yang Kai, dia tidak bisa mengerti mengapa naga api merah begitu patuh pada saat ini. Beberapa saat yang lalu, ia masih melawan naga bumi, tetapi sekarang, ia patuh pada Yang Kai. Terlebih lagi, Yang Kai tidak melakukan apapun sejak dia datang ke sini. Mungkinkah naga api merah ini sudah mengenal Yang Kai? Namun, ini adalah alam kosmologis agung, jadi itu tidak masuk akal. Dia bingung dan tidak bisa menjelaskannya. Bie Jian menatap naga bumi, lalu ke naga api merah, dan merasakan giginya sakit. Sebelumnya, hanya naga api Scarlet saja sudah cukup untuk membuat anggota Sekte Cahaya Guntur kehilangan muka. Pada saat ini, ada juga naga bumi, yang setara dengan naga api merah. Jika mereka benar-benar bertarung, alangkah baiknya jika setengah dari anggota Sekte Cahaya Guntur bisa bertahan. Bagaimana situasinya bisa berubah seperti ini? Bagaimana bocah itu bisa memerintahkan dua binatang mutan ini? Meskipun situasinya tidak menguntungkan, bagaimanapun juga dia adalah Open Heaven kelas 4, jadi dia secara alami tidak bisa menundukkan kepalanya seperti ini. Dia memandang Yang Kai dengan wajah cemberut dan berkata, teknik penjinakan binatang Little Brother luar biasa, benar-benar mengagumkan. Dia berpikir bahwa Yang Kai mahir dalam semacam teknik penjinakan binatang, jika tidak ada cara untuk menjelaskan adegan ini. Dia tidak bisa menahan perasaan iri dan cemburu. Ada banyak binatang mutan kuno di alam kosmologis agung, dan dia bahkan bisa menjinakkan naga bumi dan naga api merah, belum lagi binatang mutan lainnya. Dengan keterampilan seperti itu, apa yang harus dia takuti di alam kosmologis agung di masa depan? Dia hanya perlu mengeluarkan pasukan binatang mutan dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Kali ini, aku, Sekte Cahaya Guntur, mengaku kalah. Bie Jian menangkupkan tangannya, kami akan meninggalkan setengah dari barang-barang di sini. Bagaimana menurutmu, adik kecil? Yang Kai berkata dengan santai, hentikan omong kosong. Semua yang ada di gunung ini adalah milikku. Jangan pernah berpikir untuk mengambil apapun. Jika itu harta lain, itu akan baik-baik saja. Namun, semua yang ada di gunung ini terkait dengan ras naga. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Terutama bunga darah naga itu, yang sangat berguna baginya. Wajah Bie Jian tenggelam. Adik kecil, jangan pergi terlalu jauh. Dengan begitu, kita akan berhubungan baik di masa depan. Mengapa kamu harus begitu kejam? Yang Kai meliriknya ke samping, jika kamu terus berbicara, aku bahkan akan mengambil cincin luar angkasamu. Semua orang dari Sekte Cahaya Guntur merasa terhina dan banyak dari wajah mereka menjadi gelap. Bahkan wajah Bie Jian dipenuhi amarah. Dia berharap dia bisa bergegas keluar dan melawan Yang Kai sampai mati untuk melindungi martabatnya. Namun, ketika dia melihat dua naga bumi dan naga banjir merah mengelilingi mereka, dia hanya bisa menahan amarahnya. Lei Guang tidak akan bisa mendapatkan apapun dari konflik di tempat seperti itu. Menatap satu sama lain, mata Yang Kai dipenuhi dengan ketidaksabaran. Setelah beberapa saat, Bie Jian menghela nafas berat, menggertakkan giginya, dan berteriak, tinggalkan semuanya dan kita akan pergi. Yang Kai dengan tenang berkata, jangan pernah berpikir untuk menyembunyikan apapun. Baru saja, ketika Anda pergi untuk mengumpulkan barang-barang itu, saya melihat dengan mata kepala sendiri berapa banyak yang Anda panen. Konsekuensi dari menyembunyikan sesuatu bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung. Bie Jian tertawa marah, adik kecil, kita akan bertemu lagi di masa depan jika takdir menghendakinya. Thunder Light Sect adalah kekuatan besar di Star City dan memiliki lebih dari 100 orang. Mereka kebetulan berkumpul di satu tempat, jadi meskipun mereka menderita kerugian kali ini, selama dia bisa mengumpulkan semua anggota Sekte Cahaya Guntur, mereka mungkin tidak perlu takut pada Yang Kai. Yang Kai mengangguk berulang kali, saya harap kita bisa bergaul dengan baik lain kali. Bie Jian memasang senyum palsu, pasti. Menatap Yang Kai dalam-dalam, Bie Jian berbalik dan pergi. Anggota Thunder Light Sekte meletakkan harta yang mereka panen dari Crouching Dragon Mountain satu demi satu dan dengan cepat pergi. Hanya dalam beberapa lusin napas waktu, 100 orang Thunder Light Sekte semuanya telah pergi. Baru kemudian Yang Kai melangkah maju dan mengumpulkan bunga darah naga dan harta berharga lainnya. Selama seluruh proses, mulut naga bumi yang menggeliat terus menetes, terlihat seperti lapar. Chen Yue dan Yue He merasa kulit kepala mereka mati rasa,
takut binatang tak berotak ini tidak akan mampu menahan diri dan menelan Yang Kai. Sebaliknya, mata merah Scarlet Fire Wing mengungkapkan ekspresi kesusahan seperti manusia. Hanya dari titik ini saja, kecerdasan Scarlet Fire Wing jauh lebih tinggi daripada Earth Dragon. Jangan merasa buruk, aku akan memberimu sesuatu yang lebih baik nanti. Yang Kai mengangkat tangannya dan menepuk kepala Scarlet Fire Wing. Scarlet Fire Wing meletakkan kepalanya di tanah, terlihat sangat sedih. Apa yang sedang terjadi? Yue He melangkah maju dan bertanya dengan cemberut. Apa maksudmu, apa yang terjadi? Yang Kai tidak mengangkat kepalanya. Jangan pura-pura bodoh, Yue He memelototinya, ada apa dengan Scarlet Fire Wing ini? Yang Kai dengan santai berkata, itu pasti telah ditaklukkan oleh pesonaku lagi. Yue He menggertakkan giginya, apakah kamu tahu bahwa terkadang aku benar-benar ingin menghajarmu? Yang Kai mengabaikannya dan berkata, aku akan pergi ke pegunungan. Kalian semua tetap di sini dan jangan lari-lari. Aku akan keluar paling cepat dalam 3 hingga 5 hari dan paling lama setengah bulan. Little Red dan Little Black akan melindungi keselamatanmu. Little Red, Little Black, Yue He tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Yang Kai seharusnya berbicara tentang naga bumi dan Wim api merah. Dia tidak bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata. Kedua binatang agung ini sebenarnya diberi nama biasa seperti itu. Yang Kai pergi begitu dia berkata dia akan pergi. Setelah memberikan instruksinya, dia melompat ke pegunungan dan menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan Yue He berdiri di tempat yang sama dan dengan marah menatap ke arah dia pergi. Chen Yue mengencangkan pakaiannya dan mendekat, saudari Yue He. Jika saudara yang tidak ada di sini, mereka tidak akan mengamuk dan memakan kita, kan? Saat dia berbicara, dia melihat naga bumi dan Scarlet Fire Wing dengan ekspresi khawatir. Yue He berkata dengan sedih, kamu sangat lembut dan lembut. Jika mereka ingin memakanmu, mereka akan memakanmu terlebih dahulu. Wajah Chen Yue menjadi pucat. Di dalam Crouching Dragon Mountain, ekspresi Yang Kai sungguh-sungguh. Ketika naga bumi dan Wim api merah bertarung, dia telah berkomunikasi dengan Wim api merah dengan Divine Sense-nya. Kecerdasan Scarlet Fire Wing sangat tinggi, lebih dari level yang lebih tinggi dari naga bumi. Meskipun belum mencapai tingkat percakapan normal, itu sudah bisa menggambarkan beberapa hal secara sederhana. Itu juga karena komunikasi itu dan pelepasan sedikit nafas naga sehingga Wim api merah mengenali situasinya dan tunduk seperti naga bumi. Menurut informasi yang dikirim Scarlet Fire Wing, Crouching Dragon Mountain awalnya adalah wilayah Little Black. Itu dianggap sebagai pendatang baru, tetapi lebih kuat dari Little Black, jadi butuh tanah ini. Itulah sebabnya Little Black tidak bisa melupakan Gunung Naga Crouching. Setelah merasakan nafas naga murni di tubuh Yang Kai, itu segera membawanya ke Gunung Naga Berjongkok, berharap Yang Kai akan membelanya. Bunga darah naga di Gunung Naga Berjongkok memiliki efek besar pada pertumbuhan mereka. Selain itu, Yang Kai juga menemukan informasi lain dari Scarlet Fire Wing. Di Crouching Dragon Mountain, semakin dalam, semakin tebal napas naga. Apakah itu naga bumi atau Scarlet Fire Wing, mereka tidak pergi dalam jarak 300 kaki. Itu karena nafas naga murni bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Penindasan garis keturunan ras naga sudah cukup untuk membuat mereka tidak bisa bergerak begitu mereka memasuki area itu. Informasi ini membuat Yang Kai sangat prihatin. Semua jenis tanda menunjukkan kemungkinan bahwa ada naga sejati di kedalaman Gunung Naga Berjongkok. Selain itu, kemungkinan besar itu bukan naga sejati biasa. Kalau tidak, itu tidak akan mampu memelihara bunga darah naga dan kayu darah naga yang memenuhi gunung. Bunga darah naga itu setidaknya memiliki kualitas tertinggi. Meskipun Yang Kai lahir dalam ras manusia, dia memiliki asal-usul naga emas ketika dia masih sangat lemah. Setelah bertahun-tahun bertahan dalam mengolah seni transformasi naga, darah naga yang mengalir di tubuhnya adalah darah ras naga. Dia bahkan memiliki anak angkat ras naga, jadi dia sudah lama menganggap dirinya sebagai bagian dari ras naga. Akan baik-baik saja jika dia tidak tahu, tetapi sekarang dia tahu, dia secara alami tidak bisa mengabaikan Mold Dharma Naga sejati. Tidak peduli apa, dia harus mengumpulkan mayat untuk itu. Jika tidak, jika seseorang dengan motif tersembunyi memperoleh Mold Dharma Naga sejati, itu akan merepotkan. Dia pergi lebih dalam dan merasa hati-hati. Sampai saat tertentu, Yang Kai berhenti dan menatap kakinya. Dari apa yang bisa dia rasakan, napas naga di sini lebih kental daripada tempat lain. Ini berarti bahwa Mold Dharma Naga sejati kemungkinan besar tersembunyi di sini. Mengambil napas ringan, dia mengetuk kakinya dan melompat ke udara. Dengan memutar tubuhnya, dia jatuh lurus ke bawah dengan kepala tertunduk. Saat di udara, dia mengulurkan tangan dan menggenggam tombak naga hitam.
Tubuhnya melilit tombak dan dia mulai berputar seperti gasing. Tanpa suara, sebuah lubang muncul di tanah. Yang Kai turun jauh, lebih dari 100 kaki dalam sekejap. Semakin dalam dia pergi, semakin tebal napas naga. Setelah 300 kaki, seperti yang dikatakan Scarlet Jiao, napas naga tiba-tiba meningkat satu tingkat. Dengan kepadatan darah Scarlet Jiao dan naga bumi, mereka tidak dapat menahannya. Dalam sekejap mata, dia turun 100 kaki lagi. Napas naga bangkit lagi. Tombak naga hitam memiliki roh, dan raungan samar naga bergema di seluruh alam semesta. Di gunung naga berjongkok, naga bumi dan Jiao merah keduanya gemetar dan bersujud di tanah. Yang Kai tidak sedih atau senang saat dia turun. Setelah waktu yang tidak diketahui, penghalang di depan menghilang. Yang Kai tiba-tiba merasa bahwa dia telah jatuh ke ruang yang luas. Menyingkirkan tombak, dia melihat sekeliling. Itu gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Meskipun tidak ada cahaya, Yang Kai masih terkejut ketika dia menyelidiki dengan Divine Sense-nya. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya telah memasuki tubuh makhluk kolosal. Namun, makhluk kolosal ini telah lama kehilangan vitalitasnya. Di arah dia datang, ada air mata yang sangat besar. Tampaknya makhluk kolosal ini telah melakukan pertempuran hidup dan mati dengan musuh yang kuat ketika masih hidup. Molting naga sejati. Ekspresi Yang Kai serius. Dia perlahan menutup matanya dan melepaskan Divine Sense-nya untuk menyelidiki situasi molting naga sejati ini. Penyelidikan ini membuatnya cukup terkejut. Setelah waktu dupa penuh, dia membuka matanya, yang penuh kejutan. Molting naga sejati ini panjangnya lebih dari 1000 kaki. Itu membentang di seluruh gunung naga Kracing, dan arah gunung naga Kracing adalah arah mayatnya. Seekor naga yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Yang Kai tercengang. Ketika dia berubah menjadi naga, dia memiliki panjang lebih dari 1000 kaki. Dia pikir itu sudah cukup besar, tetapi dibandingkan dengan naga sejati ini, itu seperti perbedaan antara kakek dan cucu. Naga sejati ini lebih dari 10 kali lebih besar darinya. Dia tidak tahu berapa lama naga sejati ini telah mati, dia juga tidak tahu pertempuran sengit seperti apa yang telah dilaluinya sebelum mati. Tubuhnya dipenuhi luka, banyak di antaranya adalah luka yang sangat mengerikan. Jika bukan karena itu, dia tidak akan langsung memasuki perutnya ketika dia turun. Dia turun. Dia turun. Dia turun. Dia turun. Dia turun. Dia turun.